Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan satu buah materi untuk siswa-siswi tingkat SMK ataupun SMA kelas 12. Ini merupakan video sederhana atau video singkat di pertemuan pertama ini untuk materi Bahasa Indonesia kelas 12 di bab pertama atau di bab ke-1, yaitu mengenai surat lamaran. Surat lamaran apa? Jelas ini merupakan surat lamaran pekerjaan. Pengertian apa itu yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja? Pengertiannya yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan dari seseorang calon pekerja yang meminta pekerjaan kepada suatu instansi atau kantor, perusahaan atau instansi-instansi tertentu. Jelas ini berisi permohonan. Dan di sini dikatakan jenis suratnya pribadi tapi resmi. Berarti menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan EYD atau yang sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga atau di sebuah kantor, perusahaan atau instansi yang dituju atau yang diinginkan. Dan di dalam surat lamaran pekerjaan ini tentunya berisi kualifikasi si pelamar tersebut, baik itu mengenai data diri ataupun kualifikasi mengenai riwayat pendidikannya atau dasar-dasar pendidikannya apa, dari mulai SD, SMP, SMA atau sarjana atau S2, S3 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan pengertian surat lamaran kerja. Dibagi lagi, surat lamaran pekerjaan berdasarkan pada jenis pembuatannya. Ini dibagi-bagi. Yang pertama, yang A, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang pertama ini surat lamaran yang berisi lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Artinya dalam satu lembar itu berisi juga permohonan kita kepada suatu perusahaan untuk diterima bekerja, dan juga di dalamnya ada riwayat hidup kita dari mulai tanggal lahir, alamat, riwayat atau pendidikan terakhir dan seterusnya. Kemudian yang B, berdasarkan jenis pembuatannya surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Artinya riwayat hidupnya di lembar yang berbeda atau di lembar yang terpisah. Jadi ada satu lembar surat lamaran berisi surat lamaran permohonan pekerjaan kepada sebuah perusahaan, kemudian di lembar berikutnya berisi riwayat hidup atau kurikulum vitae si pelamar tersebut. Kita lanjut, berdasarkan sumber informasinya. Surat lamaran pekerjaan biasanya dibeda-bedakan dari sumber informasi lowongan pekerjaan yang kita terima. Yang misalkan yang pertama, yang A, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak atau ya bisa dikatakan medianya melalui koran lah, majalah lah dan lain seterusnya, atau berupa pamflet atau brosur yang disebar di dinas tenaga kerja atau di BKK sebuah sekolah. Jelas ini kata-katanya pun berbeda nanti. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di sebuah media cetak. Yang kedua, yang B, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio, seperti halnya misalkan berita di sebuah radio. Kita mendengar informasinya atau mendapat informasinya dari berita di sebuah stasiun radio. Yang ketiga, yang C, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain, misalkan dari saudara-saudara kita, kakak kelas, atau misalkan dari teman kita.
ada nih di sebuah perusahaan A membutuhkan lowongan pekerjaan, silahkan kamu datang aja. Nah, yang terakhir yang D, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Artinya kita melamar atau datang ke sebuah perusahaan sambil membawa lamaran, dititipkan misalkan melalui satpamnya lah, atau misalkan melalui siapa di dalam kita titipkan di bagian HRD-nya, atau bisa misalkan di bagian front office di sebuah perusahaan tersebut. Artinya kita menyebar surat lamaran itu tanpa tahu di perusahaan tersebut ada lowongan pekerjaan atau tidak. Artinya kita nyimpan saja surat lamaran kita yang berisi data lengkap. Oh ya, di sini ada kekurangan, ada satu lagi saya tambahin. Berdasarkan informasi lowongannya, yaitu dari sebuah media sosial, misalkan informasi dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, atau dari media sosial lainnya. Bisa jadi sekarang di zaman digital seperti sekarang ini, informasi lowongan pekerjaan beredar di media-media sosial seperti itu. Dan tentunya ini dari A, B, C, D dan media sosial tersebut berbeda-beda kata-kata di dalamnya, berdasarkan iklan media cetak seperti apa kata-katanya, berdasarkan media audio radio seperti apa, berdasarkan informasi dari orang lain seperti apa, atau berdasarkan inisiatif kita sendiri, ya jelas berbeda-beda. Kita lanjut, isi surat lamaran. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan ini tentunya berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu ya surat lamaran berisi permohonan seseorang si pelamar tersebut, pekerjaannya agar misalkan pelamar kerja ini supaya diterima bekerja di tempat yang dilamar tersebut. Dan di dalamnya tentunya banyak isi-isinya lagi selain dari tujuan kita mengirimkan lamaran pekerjaan ini, permohonan supaya diterima si pelamar ini di sebuah perusahaan yang kita tuju. Di dalamnya tentunya ada beberapa poin isi surat lamaran, ya ada 8 yang harus dipenuhi dalam sebuah surat lamaran atau satu berkas surat lamaran. Yang pertama, dalam lembar surat lamaran tentunya harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kita misalkan membuat surat tersebut di Karawang, ya berarti Karawang misalkan 29 Juli 2020 itu tanggal kita membuat suratnya. Kalau mau mengirimkannya misalkan besok lusa, ya tidak apa-apa, yang jelas tanggal surat kita membuat surat lamaran tersebut tanggal berapa. Yang kedua yaitu lampiran-lampiran surat. Bisa berisi mengenai lampiran surat ini seperti halnya ijazah terakhir kita, atau sertifikat-sertifikat yang pernah kita dapatkan selama sekolah atau selama sebelumnya, misalkan prestasi-prestasi, lampiran-lampirannya apa nih, dalam bidang apa kita prestasinya kita lampirkan. Misalkan dalam lomba kreativitas siswa atau lomba kompetensi siswa di tingkat SMK kita juara 3, ya kita lampirkan sertifikatnya, itu sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Nah, ini contohnya, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan HRD PT ... di tempat. Itu kalau misalkan kita tahu nama siapa di perusahaan tersebut, HRD-nya, ya kita tulis saja namanya langsung. Itu ya. Yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini dengan menggunakan kata dengan hormat. Misalkan itu bisa disambungkan salam pembuka ini dengan pembuka surat. Nah, dari setelah poin salam pembuka kita lanjut ke pembuka surat. Ya, semacam itu. Kemudian yang keenam, isi surat. Isi surat artinya ya tujuan dari kita mau membuat surat lamaran pekerjaan ini, isinya apa. Misalkan tentang permohonan kita mau melamar pekerjaan yang dituju di perusahaan yang sudah kita tahu bakal ada lowongan di sana, atau misalkan dengan segala hormat semoga Bapak Ibu berkenan menerima. Nah, itu seperti itu isi surat ya. Kemudian yang terakhir yaitu
penutup surat. Biasanya penutup surat ini ya dengan bahasa-bahasa sederhana lah. Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat dan seterusnya. Tuh. Salam penutup biasanya yang menggunakan hormat saya atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian jangan lupa di poin yang ke-8 ini tidak kalah pentingnya, yaitu cantumkan nama jelas kita dan tentunya bubuhi dengan tanda tangan kita, tanda tangan yang asli sesuai dengan KTP. Nama juga sama sesuai dengan KTP, ijazah, atau kalau bila perlu ya dengan akte kelahiran dan seterusnya, itu harus sama. Jangan sampai menuliskan dengan menambahkan nama samaran kita, karena ini surat lamaran ini sifatnya resmi pribadi. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa resmi dan tentunya nama-nama yang kita tuliskan pun ya harus sesuai dengan ijazah kita dan KTP kita. Tuh, jangan lupa tanda tangan dan nama jelas. Nah, aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau dalam kurung tesis dan pernyataan yang sifatnya argumentasi. Nah, pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Misalkan pekerjaan ada lowongan bagian apa di perusahaan tersebut, ya kita tuliskan di situ informasi awalnya. Saya misalkan berdasarkan informasi yang saya terima dari sebuah media sosial atau media cetak, koran harian tanggal berapa, perusahaan Bapak membutuhkan membuka lowongan pekerjaan di bidang apa. Nah, kita tuju ke sana. Sementara itu, argumentasi bersifat atau berfungsi menguatkan pernyataan umum tadi yang di atas. Diperkuat dengan data-data, berkuat dengan lampiran-lampiran dan seterusnya, sehingga si pihak HRD atau di pihak perusahaan itu mempertimbangkan kita untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itu sekilas video singkat mengenai surat lamaran pekerjaan. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya, tentunya masih sambungan dari surat lamaran pekerjaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.